Halo semuanya, pada video part 2 ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu tutorial Verge 3D for Blender, di mana kita akan membuat media pembelajaran 3D interaktif berbasis VR. Jika kalian belum menonton video part 1, kalian bisa mengklik video di deskripsi. Baiklah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Sekarang kita akan mengatur ukuran dari objek papan terlebih dahulu. Pastikan ukurannya lebih kecil dari objek gergaji. Selanjutnya, kita akan membelah objek papan menjadi dua dengan masuk ke Edit Mode, buat loop cut baru, lalu seleksi seluruh face-nya. Pastikan semua face telah terseleksi. Lalu kita pisahkan objeknya dengan menekan tombol P pada keyboard dan pilih Selection. Selanjutnya, kita keluar dari Edit Mode, lalu ubah namanya menjadi papan 1 dan papan 2. Sekarang kita akan membuat animasi dari masing-masing objek. Pertama, objek papan terlebih dahulu. Pastikan kita berada pada frame 0. Seleksi dua buah objek papan, lalu tekan tombol I pada keyboard. Pilih Lock Rod. Lalu pindahkan timeline pada frame 20. Geser objek papan ke atas seperti ini. Tekan I, lalu pilih Lock Rod. Hasilnya papan akan bergerak seperti ini. Klik papan 1, pilih objek properties, lalu hapus checklist auto start. Sehingga nantinya animasi ini tidak akan berjalan sebelum kita beri perintah. Lakukan hal yang sama pada papan 2. Sekarang kita akan membuat animasi pada objek gergaji. Buat keyframe pada frame 0, lalu pada frame 10, geser gergaji ke atas, dan buat keyframe lagi. Pada frame 20, rotasi gergaji 90 derajat ke sumbu X. Atur posisinya dan buat keyframe lagi. Jangan lupa membuat keyframe untuk setiap pergerakan objek. Dan lakukan seterusnya seperti ini.
sehingga hasilnya gergaji akan bergerak seperti ini. Dan kembali ke posisi awal lagi. Selanjutnya, matikan juga auto start dari objek gergaji. Sekarang kita akan membuat animasi pada objek kikir. Lakukan cara yang sama seperti tadi, buatlah gerakan kikir menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan memperbaiki animasi dari papan 1 dan 2. Jadi papan-papan ini akan kembali ke posisi awal ketika gergaji selesai memotong. Pada frame ke 145, buatlah keyframe baru seperti ini. Lalu pada frame 165, copy keyframe awal ini dan paste ke sini. Selanjutnya kita akan duplikat papan 2 dengan menekan tombol Shift D pada keyboard. Ubah namanya menjadi papan hasil. Lalu pastikan kalian masih menseleksi papan hasil dan hapus keyframe berikut ini. Hasilnya objek papan hasil masih tetap berada di atas seperti ini. Selanjutnya kita akan mengekspornya ke dalam format Vergy 3D GLTF. Pastikan kita berada di folder projectnya dan nama filenya sama.
Sekarang kita buka lagi App Manager. Cari project kita tadi dan jalankan file HTML-nya. Hasilnya masing-masing objek belum bergerak. Untuk membuatnya bergerak, kita perlu mengetikkan perintah codingnya. Pada VG 3D, kita bisa membuat codingnya menggunakan puzzle. Dan di sini terdapat banyak puzzle dengan fungsi yang berbeda-beda. Sekarang kita pilih puzzle when click. Lalu pilih puzzle objek berikut. Ubah objeknya menjadi papan 1. Lalu tambahkan puzzle play animation, ubah settingan loopnya menjadi once. Lalu tambahkan puzzle select an animation clip berikut ini. Pilih animasi papan 1. Copy paste puzzle ini, ubah animasinya menjadi papan 2. Sekarang kita save dan klik play. Dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Jadi, maksud perintah ini adalah ketika papan 1 diklik, maka jalankan animasi dari papan 1 dan papan 2 sekali. Sekarang kita tambahkan terlebih dahulu puzzle play animasi untuk gergaji. Sehingga hasilnya seperti ini. Jika kita lihat, papan hasil tidak ikut bergerak. Nanti kita akan perbaiki. Di sini kita akan menyembunyikan dulu papan hasil. Pilih puzzle hide, letakkan di atas, lalu tambahkan puzzle objek. Ubah objeknya menjadi papan hasil. Selanjutnya, save dan play lagi. Hasilnya, objek papan hasil akan hilang. Sekarang kita akan sedikit perbaiki posisi dari papan 1. Pada keyframe 165, klik papan 1. Lalu geser posisinya seperti ini dan buat keyframe. Sehingga hasilnya ketika papan selesai digergaji dan kembali ke tempat, terdapat jarak antar papan. Jangan lupa save dan ekspor ke VG 3D GLTF. Setiap kita melakukan perubahan di Blender, kita harus mengekspor ulang. Selanjutnya, pada App Manager, refresh page-nya. Hasilnya akan terupdate di sini. Selanjutnya, klik icon setting ini. Checklist pada when finish load. Lalu tambahkan puzzle show. Tambahkan objek papan hasil. Dan copy paste puzzle head-nya. Ubah objeknya menjadi papan 2. Jadi maksud dari perintah ini adalah ketika animasi selesai berjalan, maka munculkan papan hasil dan sembunyikan papan 2. Selanjutnya tambahkan puzzle when click lagi. Tambahkan juga puzzle objek. Ubah objeknya menjadi file. Copy paste puzzle play animation. Ubah animasinya menjadi file. Copy paste lagi. Ubah animasinya menjadi papan hasil.
Hasilnya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya klik icon setting, checklist pada when finish slot, lalu copy paste puzzle. Klik icon setting, pilih advance playback option. Lalu checklist pada reverse. Sehingga nantinya setelah animasi kikir selesai, papan hasil akan menjalankan animasinya secara reverse atau terbalik dan kembali ke tempat semula. Baiklah, untuk video part selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai puzzle dan kamera. Jadi ikuti terus seri tutorial Vergy 3D ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.